Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak dosen, yakni dosen Bapak Mahrus dan juga teman-teman sekalian. Nama saya Muhammad Farhan Fuadi, NIM U 2018-2008. Yang kami buat sekarang ini adalah mengenai video presentasi yang dibebankan kepada kami, yakni presentasi mata kuliah hadis ahkam dan juga mukhtalaful hadis. Jadi nanti kalau semisal dalam video saya ada sebuah kesalahan, tolong dimaafkan. Dan juga kami sarankan kepada teman-teman sekalian ketika melihat video ini untuk mengeraskan volume suara. Karena bisa jadi nanti volume suara di sini tidak begitu memadai. Oleh karena itu kami sarankan untuk mengeraskan volume suara. Jadi begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai ulasan video kami, maka nanti akan kami lanjutkan dari sesi video ini. Gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita lanjut mengenai presentasi mata kuliah mukhtalif hadis atau mukhtalaf hadis yang berjudul nikah mut'ah. Nama saya Muhammad Farhan Fuadi, NIM U 2018-2008. Untuk lebih jelasnya, silahkan lihat channel ini. Nah, ini adalah mengenai hadis pertama tentang nikah mut'ah. Nah, hadis pertama tentang nikah mut'ah ini menyatakan bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan karena rukhsah. Hadisnya begini, silahkan dibaca sendiri. Artinya telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Ismail dari Qais berkata, Abdullah berkata, dulu kami pernah berperang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak mempunyai apapun bersama kami. Kemudian kami mengatakan, tidakkah kami berkebiri saja? Kemudian Rasulullah melarang perbuatan itu dan memberikan keringanan kepada kami berupa menikahi seorang perempuan dalam batas tertentu, atau yang kita sebut sebagai nikah mut'ah. Nah, intinya apa? Intinya hadis ini menerangkan bahwa nikah mut'ah itu dulu diperbolehkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun dalam kondisi tertentu. Nah, ini yang menjadi pembatasnya. Nah, kemudian Rasulullah membaca firman Allah. Nah, firmannya ini, Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu annallaha la yuhibbul mu'tadin. Nah, itu. Ini hadis nikah mut'ah yang pertama. Nah, sekarang hadis nikah mut'ah yang kedua. Nah, hadis yang kedua ini malah kontradiksi. Namun kontradiksi ini tidak secara makna ya, namun secara dohir saja. Hadis kedua ini menyatakan bahwa nikah mut'ah itu tidak boleh. Nah, artinya begini, kalau hadisnya bisa dibaca sendiri. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Qur'ah, telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu Shihab, dari Abdullah dan Hasan ibnu Muhammad bin Ali, dari ayah mereka, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang nikah mut'ah. Nah, ini menunjukkan pelarangan nikah mut'ah. Yang menjadi problematika di sini adalah yang pertama, hadis pertama itu menunjukkan diperbolehkan, namun hadis kedua ini bisa dibilang tidak membolehkan. Nah, mana yang benar? Nah, untuk penyelesaiannya, marilah kita simak lanjutan dari presentasi. Nah, kemudian kita masuk mengenai gimana sih para ulama itu mengurai di ta'arud, mengurai pertentangan hadis itu. Yang pertama adalah jumhur ulama. Jumhur ulama mengatakan, nah ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, seharusnya tidak ada pendapat yang memperbolehkan nikah mut'ah, karena pada saat itu telah datang hadis yang menasah sehingga hukum kembali kepada dilarangnya nikah mut'ah. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi, seharusnya ulama-ulama yang mengatakan nikah mut'ah itu diperbolehkan itu tidak ada. Nah, kenapa kok bisa begitu? Karena kerusuhannya itu sudah dihapus oleh hadis yang datang kemudian, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib itu. Nah, kami lanjutkan. Redaksi yang menunjukkan atau mendukung hukum itu adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Ismail, bahwa terdapat riwayat dari Abi Muawiyah dari Ismail bin Khalid bahwa mereka pernah melaksanakan nikah mut'ah namun kemudian meninggalkannya. Ada juga riwayat dari Ibnu Uyainah bahwa nikah mut'ah adalah telah datang pelarangannya yang dulu diperbolehkan. Nah, ini menurut jumhur ulama yang dipelopori oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, begitu.
Nah, kemudian Imam An-Nawawi juga mengomentari. Nah, Imam An-Nawawi juga mendukung pendapat yang mengharamkan nikah mut'ah. Menurut beliau, nikah mut'ah memang dilegalkan oleh Rasulullah sebanyak 2 kali, yakni pada waktu berperang sebelum Khaybar dan pada tahun penaklukan kota Mekah. Beliau berkata, yakni Imam An-Nawawi itu berkata, yang benar nikah mut'ah mengalami fase pembolehan dan pelarangan sebanyak 2 kali, yakni dibolehkan pada waktu perang sebelum Khaybar, kemudian dilarang oleh Rasulullah, dan diperbolehkan pada waktu tahun penaklukan kota Mekah, kemudian dilarang oleh Rasulullah selamanya. Nah, titik terpenting dari pernyataan Imam An-Nawawi di sini adalah kata-kata beliau, yakni kemudian dilarang oleh Rasulullah selamanya. Jadi tidak ada celah menurut beliau untuk diperbolehkannya nikah mut'ah. Karena apa? Karena sudah dilarang oleh Rasulullah SAW selamanya. Nah, ini termasuk kategori hukum yang abadan, atau hukum yang berlaku selamanya menurut Imam An-Nawawi. Nah, sekarang kita masuk ke pendapat dari sebagian ulama dan juga Syiah Imamiyah. Nah, ulama lain yang mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah sah, itu salah satunya adalah Syiah Imamiyah. Ada juga generasi sahabat yang menyatakan bahwa nikah mut'ah itu diperbolehkan. Contohnya adalah Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Atha bin Rabi'ah, Sa'id bin Jubair, dan lain-lain. Nah, itu. Dan juga yang sekarang dalam zaman modern ini yang paling menggembar-gemborkan mengenai hukum nikah mut'ah itu Syiah Imamiyah. Nah, Syiah Imamiyah berkata begini, nikah mut'ah adalah sah dan dilegalkan oleh syariat. Nikah ini tetap dalam kerusuhannya. Dengan kata lain, Syiah Imamiyah tidak menyangkal adanya hadis yang kemungkinan menasahnya, namun mereka tetap memberlakukan kerusuhan perilaku tersebut. Itu salah satu dalil Syiah Imamiyah. Jadi mereka mengatakan nikah mut'ah itu sah. Nah, untuk pembahasan mengenai rusuh atau tidaknya, nah itu tetap diberlakukan kerusuhannya. Karena menurut mereka, sekarang zaman ini adalah zaman untuk berperang. Nah, berperang itu bukan hanya berperang dengan pedang saja, namun berperang dengan hati dan juga dan sebagainya, itu dikatakan sebagai berperang juga. Nah, ini masuk dalam kategori hadis Nabi tadi. Jadi rusuhannya itu masuk nikah mut'ah. Nah, itu menurut Syiah Imamiyah nikah mut'ah adalah sah. Nah, sekarang adalah pembahasan mengenai tarjih, yakni pendapat mana yang lebih unggul. Nah, kami ambil pendapat dari Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Nah, Syekh Dr. Wahab Az-Zuhaili menyatakan bahwa yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Pendapat ini berlandaskan bahwa pendapat Syiah Imamiyah tidak sesuai dengan konteks, sehingga dalil dari pendapat Syiah Imamiyah terpatahkan dengan adanya alasan berikut ini. Nah, alasan yang pertama, tafsir yang digunakan oleh Syiah Imamiyah dalam menguatkan pendapat nikah mut'ah tidak bisa digunakan. Hal ini disebabkan yang dimaksud dengan istamta'ah dalam surah An-Nisa ayat 24 adalah perihal nikah. Nikah ini diindikasikan mulai dari awal ayat yang menggunakan kata nikah, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa yang dimaksud dengan istamta'ah adalah nikah. Jadi begini untuk penjelasannya lebih lanjut. Kata istamta'ah menurut Syiah itu diartikan sebagai ujroh atau akad ijarah, yang mana sewa menyewa. Nah, dengan kata lain, istamta'a itu diartikan sebagai menyewa seorang perempuan. Nah, menurut Syekh Wahab Az-Zuhaili ini tidak bisa dibenarkan begini. Karena apa? Karena istamta'a itu dalam tafsirannya tidak bisa dan tidak lain adalah nikah, bukan al-ijarah. Nah, yang mendukung ayat ini gimana? Nah, ini yang mendukung adalah ayat sebelumnya, bahwa di situ ada kata-kata nikah, tidak ada kata-kata ijarah. Nah, menurut beliau Syiah ini hanyalah memelintir saja. Nah, kemudian dalil yang kedua, hadis yang memperbolehkan nikah mut'ah adalah hadis yang turun disebabkan ada darurat peperangan, sehingga hadis tersebut tidak dapat digunakan dalam bidang secara bebas. Pendapat ini ya sama seperti imam-imam yang lain yang mengatakan bahwa kerusuhannya itu sudah tidak ada atau sudah diambil oleh hadis yang lain. Begitu. Nah, kemudian nomor 3.
Perkataan Imam Maksum yang diagung-agungkan oleh Syiah adalah pendapat internalnya sendiri, sehingga tidak bisa mematahkan pendapat ulama jumhur. Oke kan, jadi begini. Syiah Imamiyah menyatakan bahwa nikah mut'ah itu boleh. Itu salah satu landasannya adalah perkataan dari Imam Maksum, yang katanya ada 12 atau yang katanya ada 7 itu. Namun menurut beliau, yakni Dr. Wahab Az-Zuhaili, ini mengatakan Imam Maksum yang diagung-agungkan oleh Syiah itu hanyalah kategori internalnya sendiri, tidak bisa dibuat sebagai landasan dalil untuk keumuman, untuk masyarakat universal. Jadi begitu. Intinya tarjih yang digunakan oleh Dr. Wahab Az-Zuhaili menyatakan bahwa yang kuat adalah pendapat jumhur ulama. Jadi begitu presentasi yang kami laksanakan kali ini. Mohon maaf kalau misal ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.